Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Yeay. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa, kita percaya tetap ada penyertaan Tuhan di dalam hari-hari Bapak Ibu semuanya. Untuk Bapak Ibu semua dan saudara yang ada di rumah, kita sama-sama saat ini memuji, menyembah Tuhan dan siap untuk menerima firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Terima kasih Yesus, saat ini kami semua yang hadir di sini, umat-umat yang telah dimenangkan oleh Engkau dari maut Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya ada kemenangan demi kemenangan yang kami dapatkan saat kami hidup dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, Allah kita yang dahsyat.
maha besar, amin. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. sebab Tuhan besar, amin. Dan sangat terpuji, kuasanya Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh, amin. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Dengan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Katakan sekali lagi, haleluya. Woo! Sebab Tuhan maha besar, amin. Haleluya. Kita nyatakan dengan iman kita, Dia dahsyat. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat. Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Engkaulah penyelamat kami, Tuhan. Engkaulah Yesus kami. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyanyi.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Naikkan syukurmu bagi Dia. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Amin. 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 Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak.
Tiada janji yang seperti ada padamu. Gunung tunduk, laut bergelora. Apalagi kami umat-Mu. Tentu kami bersorak-sorak bagi Tuhan yang adalah gunung batu keselamatan kami. Sehingga kami dapat berkata, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Sebab Engkau Raja segala raja yang bertahta dan berkuasa. Dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Demikian juga Tuhan, apa yang terjadi atas bangsa kami, semua ada dalam tangan-Mu. Dan Engkau memenuhi bangsa kami Indonesia, menjadi raja atas bangsa kami Indonesia, sebagai Tuhan yang mengendalikan, mengontrol negeri kami dengan damai sejahtera, sukacita, keamanan, bahkan dengan pencurahan roh-Mu atas bangsa kami. Bukan hanya itu Bapa, tetapi urapan-Mu pun tercurah melimpah bagi pemerintah di negeri kami. Mulai dari pusat sampai di daerah, bahkan dari yang tertinggi sampai terendah. Khususnya kami berdoa dan memberkati buat Presiden kami, Joko Widodo, buat Pak Ma'ruf Amin. Tuhan berikan mereka kesatuan hati. Begitu juga semua menteri, bahkan gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan kepala desa, sampai RT RW di mana kami berinteraksi. Berikan mereka kesatuan hati, menjalankan satu kebijakan yang takut akan Tuhan, dengan integritas dan juga dengan keadilan yang melakukannya untuk melayani bangsa dan rakyat ini. Kami percaya Tuhan bahwa COVID-19 terus mengalami penurunan. Terima kasih buat campur tangan-Mu sehingga bangsa kami perlahan-lahan dapat dibebaskan Tuhan dari COVID-19. Kami boleh kembali bersukacita untuk beribadah dengan leluasa kepada-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu yang ajaib buat bangsa kami. Tuhan berkati seluruh aparat keamanan TNI Polri. Tuhan beri mereka hati yang takut akan Tuhan. Dan juga kepada para hakim dan juga jaksa. Mereka bertindak bukan karena tekanan, tetapi justru karena urapan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala rancangan jahat, bahkan segala siasat buruk si jahat yang dirancangkan atas bangsa kami, justru kembali berbalik kepada si perancangnya. Karena Tuhan sanggup membelokkannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan Pilpres 2024 yang akan datang. Engkau telah mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang takut atas bangsa kami. Mulai dari level legislator, bahkan Tuhan para gubernur, menteri-menteri, semuanya adalah orang-orang yang berintegritas surgawi yang Tuhan persiapkan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu ajaib buat bangsa kami. Dan terus kami akan melihat pencurahan roh Pentakosta ketiga terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu, Raja segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita bagi Bapak dan pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan lewat layar kaca. Bapak dan Ibu bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang ada dan juga ada QR Code yang ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang memiliki rekening Bank BCA dapat men-scan QR Code yang ada tanda biru di depan, dan mohon nanti juga Bapak Ibu ketika memberikan persembahan menaruh di sana penjelasan keterangan persembahannya untuk apa. Bisa untuk kolekte, bisa untuk diakonia, bisa untuk pembangunan gereja atau yang lain-lain. Sedangkan untuk QRIS yang polos, Bapak dan Ibu bisa masuk melalui media-media sarana-sarana pembayaran baik OVO, baik itu GoPay, Shopee maupun bank lain dengan scan dengan yang yang polos ya, QR code. Dan sebelum kita menyampaikan persembahan kita angkat amplop kita bersama-sama dan kita akan deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan,
penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis, semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Persembahan nanti pada saat Bapak Ibu pulang bisa dimasukkan ke dalam peti atau kotak persembahan yang telah disediakan. Puji Tuhan. Baik, kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. saja kita bangkit berdiri. Layak Dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa oh dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja. Haleluya.
Sambil tepuk tangan di atas kepala saudara. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. oh Raja, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata. Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Namamu besar, termulia. Namamu besar. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awesome God. Woo. Praise the Lord. Wow. Kami siap mendengar firman Tuhan. Katakan kami siap jadi pelaku firman. Amin. Berikan salam kiri kanan saudara. Senang sekali berjumpa dengan keluarga kerajaan sorga. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Amin. Sebuah sukacita kita bisa beribadah secara onsite ya. Ibadah secara onsite memang jauh lebih berasa. Berasa dengan Tuhan, berasa dengan saudara-saudara seiman ya. Karena ada satu pertemuan energi surgawi di tengah-tengah kita. Masing-masing melepaskan satu penyembahan. Dan semua penyembahan kita itu bertemu di satu titik dan itu menjadi sebuah kekuatan ledak yang luar biasa. Ya, jadi jemaat Tuhan bersemangatlah untuk ibadah secara onsite setiap minggu ya. Amin. Ya, kecuali dilarang pemerintah nanti karena ada macam-macam lagi begitu ya. Tetapi ya kita berdoa supaya semuanya berjalan baik di depan. Puji Tuhan, COVID sudah melandai. Ada lagi jenis yang berat untuk anak-anak. Tapi kita percaya setiap kita mengalami perlindungan Tuhan. Tetap tentu kita jemaat harus ikuti prokes dimanapun kita berada ya. Karena kita tidak tahu jenis virus itu ada di mana-mana. Dengan siapa, kepada siapa, dari siapa. Sebab itu kita terus berjaga-jaga. Dan memang soal berjaga-jaga ini sudah diberitahu Alkitab dari dulu kok ya. Jadi buat kita sudah biasa berjaga-jaga. Oke. Saya akan lanjutkan dengan sesi saya atau seri khotbah saya mengenai bagaimana kita dapat mengalami sebuah realitas surgawi. Surga itu real, betul? Surga itu bukan dongeng, bukan fiktif. Surga itu nyata. Kita ada di sini itu karena bikinan surga. Jadi surga ada dulu baru kita ya. Nah, jadi saudara,
Sorga itu real, tetapi kebanyakan kita berpikir bahwa kalau mengalami sorga itu ya nanti kalau sudah mati dulu. Ya, kepenuhan sorga nanti, saudara-saudara. Tetapi sekarang juga Tuhan mau kita merasakan, mencicipi, ya mungkin sedikit lah. Gak bilang yang maksimal, karena yang maksimal itu nanti. Tapi sekarang Tuhan juga mau kita mengalami realitas surga. Ada salom dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera, amin. Ada sukacita, ada kasih Kristus. Penuh melimpah di dalam diri kita. Realitas surga yang pertama adalah bagi saya keselamatan. Seorang yang mengalami realitas surga berarti seorang yang sudah punya jaminan keselamatan. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan, yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan, yang ngaku Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan, beroleh hidup yang kekal, itu adalah jaminan. Bagian kita sekarang adalah tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi kalau kita ini hidup takut akan Tuhan bukan supaya selamat, tapi karena apa? Sudah selamat, saudara. Ya, beda kalau yang lain ngajarinnya kamu mesti taat Tuhan, perintah Tuhan supaya selamat. Oh, kalau kita kebalikannya, karena kita sudah selamat, maka sekarang kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut akan Tuhan. Nah, itu bedanya, saudara-saudara ya. Jadi hari ini Tuhan juga mau kita mengalami realitas surgawi berupa kedamaian, kemerdekaan, kasih, kebenaran, kesejahteraan, kemajuan, kekuatan, kelimpahan. Ya, itu semua adalah realitas surga. Kesimpulannya kalau bicara realitas surga adalah semua yang sungguh amat baik. Bukan nanti baru kita alami. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan semuanya sungguh amat. Itu bukan di surga, tapi di mana? Bumi. Jadi saya percaya saudara, Tuhan juga mau kita mengalami hal itu. Puji Tuhan. Nah, bagaimana kita terus mengalami realitas surga dalam hidup kita? Ada prinsip yang mesti kita ikuti, ya. Prinsip itu adalah meta, M-E-T-A. Saya sudah membagikan kepada saudara 3 prinsip, yaitu metanoia, existence, dan tenacity. Hari ini ada 1 prinsip yang saya mau bagikan lagi kepada jemaat, yaitu apresiatif. Ketika saudara kita mengikuti prinsip 1, metanoia, yaitu pertobatan sejati, perubahan cara berpikir. Cara berpikir di sini bukanlah cara berpikir akali atau logika, atau cara berpikir kognitif, atau dalam bahasa Yunaninya dianoia kita. Tetapi cara berpikir di dalam hati kita, yaitu metanoia. Karena cara berpikir dalam hati maka terjadi perubahan hati kita berubah. Nah, kalau hati kita berubah, saudara, ya, untuk lebih mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengenal, memahami apa kehendak Tuhan, mengerti apa kehendak Tuhan, yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu, itu metanoia, ya, bukan sekedar budi dalam arti akali, tetapi metanoia berarti perubahan cara berpikir di dalam hati manusia, sehingga terjadi perubahan hidup manusia, sehingga dia selaras dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Nah, itu metanoia. Kalau kita, saudara, mengikuti prinsip ini, metanoia, melalui if you know the truth. Gimana kita ngalamin metanoia? Perubahan cara berpikir yang ilahi itu terjadi ketika kita mengenal kebenaran. Itulah sebabnya jemaat sering saya bilang, ayo rajin-rajin ginosko firman, ya, atau PDF, ujian doa firman. Kenapa? Karena proses metanoia terjadi di situ, saudara. Carilah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kolose 1 ayat 1 dan 2. Carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, bukan yang di bumi.
Ketika kita cari perkara di atas, pikirkan perkara di atas, terjadi metanoia. Cara berpikir kita yang dari level natural naik ke sebuah level yang lebih tinggi dari natural, yaitu supranatural. Ya, dari cara berpikir tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, itu berarti kita sedang mengalami yang namanya apa? Metanoia. Ya, kalau di level natural kita sekedar positive thinking, tapi kalau di level metanoia, faith thinking. Jadi bukan hanya sekedar positif, tetapi apa? Faith. Positif belum tentu jadi, tapi kalau faith thinking pasti jadi. Kenapa? Karena faith thinking itu bukan positive thinking. Positive thinking bikinan cara berpikir kita sendiri. Tapi kalau faith thinking, proses berpikir faith thinking itu karena kita dapat firman dulu. Faith come by hearing and hearing by the word of God. Jadi ketika kita dengar firman, dari faith, ada iman di situ. Kenapa? Karena kita dapat imannya dari Tuhan. Nah, ini bedanya positive thinking sama apa? Faith thinking. Yang kedua, existence. Kehadiran kita di dunia ini bukan kebetulan, setuju? Tapi by the stand of God. God created us for His purpose. Nah, ini yang namanya destiny. Jadi ada destiny Tuhan atas setiap hidup kita. Ketika kita selaraskan hidup kita dengan destiny ilahi, dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka kita pasti mengalami realitas surga dalam hidup kita. Dan orang di sekitar kita juga berasa. Kenapa? Karena orang yang hidup dengan destiny sesuai dengan destiny ilahinya, pasti dari dalam hidupnya itu akan saudara berdampak, betul tidak? Ya, ada virtues dari hidupnya, ada kebajikan utama dari hidupnya. Contoh virtues dari garam adalah apa? Rasa asin. Virtues dari bolam ini apa? Terang yang dipancarkan. Ya. Nah, itu virtuesnya. Hidup kita ini punya satu kebajikan utama yang mesti kita berikan kepada orang lain. Ya. Dan ini bisa terjadi kalau kita selaraskan hidup kita dengan apa? Destiny ilahi dalam hidup kita. Setiap kita tuh sudah ada destiny Tuhan, amen? Sudah ada destiny Tuhan. Ketika kita temukan destiny itu dan kita selaraskan hidup kita dengan destiny ilahi, maka kita mengalami realitas surga. Gimana caranya? Saya sudah bagikan di sesi sebelumnya ya. Silakan dipelajari lagi apa yang sudah saya bagikan. Kemudian tenacity. Hidup ini tidak selalu mudah. Dan Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa kalau jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan semuanya serba gampang gitu ya. Ada challenge dalam hidup ini, ada tantangan, ada pergumulan, ada peperangan dalam hidup ini. Perlu ketangguhan iman. Itulah sebabnya orang benar hidup oleh iman. Orang benar berjalan oleh iman. Miliki mentalitas pemenang. Terus berjuang, punya fighting spirit. Orang yang tekun pasti akan memenangkan sebuah pertandingan. Orang yang tekun pasti akan memenangkan sebuah perlombaan. Tekun. Karena ketekunan pasti akan berhasil. Katakan ketekunan pasti berhasil. Dan yang terakhir hari ini saya bagikan prinsip yang keempat ya. Yaitu apresiatif. Apa itu apresiatif? Ya, kalau sudah bawa handout nanti bisa dicatat, ada beberapa poin yang bisa dicatat di situ. Yaitu sikap menghargai. Dalam sikap menghargai ini ada satu sikap hormat, sikap berterima kasih. Kita menganggap sesuatu itu bernilai sehingga layak dihargai. Karya itu hebat, layak dihargai. Perbuatan itu hebat, layak dihormati, layak diakui, layak diapresiasi. Ini istilah populer ya, apresiasi. Kita sudah sangat paham maksud dari kata apresiasi ini. Nah, bagaimana saudara kita menjadi orang yang apresiatif, yang memiliki sikap menghargai. Saudara, ketika kita menjadi orang yang apresiatif, maka kita menjadi orang-orang yang selalu penuh dengan damai sejahtera. Shalom ada di dalam hidup kita. Orang-orang yang apresiatif itu orang-orang yang full of love. Orang-orang yang apresiatif, orang-orang yang rendah hati. Yaitu peradaban sorga. Kalau bicara rendah hati itu peradaban sorga. Itu realitas. Kalau kita bicara realitas sorga, keselamatan, peradaban, sifat, karakter, itu semua adalah realitas surga. Nah,
Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang apresiatif? Yang pertama, yaitu menghargai diriku. Kita tidak dapat menghargai yang lain kalau kita tidak dapat menghargai diri kita terlebih dahulu. Di dalam Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Pemazmur sangat mengapresiasi dirinya. Ya memang di sini dia memuji Tuhan ya, dia bersyukur sama Tuhan. Tapi kalau dia tidak mengapresiasi dirinya, dia nggak bakalan bersyukur. Sebaliknya dia apa? Marah-marah, betul? Kutuk hari kelahirannya. Dia nggak menerima mengenai kejadiannya. Dia nggak mau mengakui itu. Ya, justru karena dia menghargai dirinya, maka dia bersyukur bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Haleluya. Ini sangat penting, ini dasar sekali. Kita bisa mengembangkan sikap menghargai Tuhan dan menghargai orang lain. Hanya kalau kita mulai menerima diri kita apa adanya, bersyukur bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Sikap mengapresiasi diri ini melindungi kita dari banyak jebakan iblis yang mau merusak hidup kita. Orang-orang yang tidak, saudara, menghargai dirinya cenderung merusak dirinya. Cenderung merusak dirinya. Tapi orang-orang yang tahu dirinya sangat istimewa. Dan kita semua istimewa, bukan? Amin. Ya, kita istimewa. Nanti saya beritahu betapa istimewanya kita. Saudara, kita istimewa karena kalau saya baca Mazmur ini 139 dikatakan, engkau yang menenun aku dalam apa? Kandungan ibuku. Jadi kita ini bukan mass production. Kita ini bukan made on fabric, manufacturing. Tapi kita ini handmade-nya Tuhan. Katakan saya handmade-nya Tuhan. Saya ini buatan tangannya Tuhan, limited edition, hanya satu edisinya. Enggak ada edisi yang kedua, edisinya hanya satu saja. Jadi we are so special. Kita nih, wow, barang langka sekali. Kenapa? Karena hanya satu. Anda mau cari lagi yang sama Kesia? Enggak ada, hanya satu. Anda mau cari lagi Saud? Hanya nama boleh sama, tapi hanya satu. Iya kan, betul ya istrinya? Hanya satu ya. Kalau ada dua, istrinya bingung. Yang mana suamiku? Satu saja. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti tahu ini jati diri kita. Ya. Keberhargaan diri kita ini, saudaraku, membangun fondasi kepemimpinan yang kuat. Bagaimana kita bisa mempengaruhi, menjadi orang-orang yang berbeda dan membuat perbedaan. Fondasinya ini dulu nih, your self image. Kalau pandanganmu terhadap dirimu negatif, maka engkau akan menjadi negatif dengan sekelilingmu. Tapi kalau pandangan pada dirimu sendiri baik, sehat, positif, engkau akan menjadi orang-orang yang punya impact yang positif. Amin. Itulah sebabnya mari kita melihat jati diri kita hari ini. Sebab kita gak bisa menghargai diri kita kalau kita tidak menemukan, hey, sebenarnya aku tuh siapa. Kita ini bikinan Tuhan yang istimewa. Amin. Istimewa. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Ya, sebutkan nama saudara, Bram ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wah, istimewanya di sini nih Pak Irwan. Kita ini bukan sekedar dibuat oleh Allah. Tadi kan di awal, handmade-nya Tuhan, jelas Tuhan yang nenun kita, Tuhan jadikan kita ya. Tetapi ini yang membuat kita lebih istimewa lagi. Yaitu kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Wow. Saya diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti identitas diriku ini bukan sekedar diriku. Tetapi apa? Kristus. Nah ini yang membuat aku istimewa.
Bagaimana kalau saudara mulai hari ini memandang dirimu, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amen. Inilah jati diri sejati kita. Kalau kita tahu persis kita diciptakan dalam Kristus Yesus, amazing, kita semakin menghargai diri kita. Amen. Ya, kita semakin bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan mendesain hidup kita sangat spesial, sangat bernilai, sangat berharga. Nah, saudara perhatikan kata dipersiapkan. Saudara, kita nggak tiba-tiba jadi. Kita ini bukan kejadian yang kebetulan dan bukan kecelakaan. Tapi kita ini memang sudah well planned by God. Itu sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah punya blueprint atas hidup kita. Di dalam Mazmur 139 dikatakan, di dalam kitabmu tertulis tentang aku. Haleluya. Jemaat terkasih, Roni, kamu punya kitabmu sendiri di hadapan Tuhan tuh ada kitab. Jadi Tuhan tuh punya banyak kitab. Salah satu kitabnya namanya Roni, Brampi, Maggie. Semua kita punya kitabnya di hadapan Tuhan. Di dalamnya ada apa? Kitab itu bertuliskan semua blueprintnya Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kita. Halo, saudara ngikutin ini? Nah, perhatikan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai, kitab yang berisi rancangan Tuhan atas hidup kita. Nah, ini bukan nasib. Beda nasib sama di dalam kekristenan gak ngakui nasib, tapi apa? Destiny. Ya, kita gak mengakui takdir, gak ada takdir dalam kekristenan, tapi kita mengakui apa? Destiny. Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, perhatikan. Rancangan Tuhan di kitabnya Tuhan tentang kita masing-masing itu sungguh amat baik. Nah, ini yang mesti kita doakan. Ada orang kenapa hidupnya amburadul? Dia keluar dari jalur rancangan Tuhan dalam hidupnya. Iblis selalu mau membuat kita keluar dari rancangan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita mengalami semua yang sungguh amat buruk. Tapi Tuhan selalu punya rancangan yang sungguh amat baik. Nah, itulah sebabnya kenapa diajarkan oleh Yesus. Berdoalah demikian. Di bagian terakhirnya. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada. Perhatikan, selalu ada upaya iblis untuk membuat apa yang tertulis dalam kitab Tuhan tentang kita tidak tergenapi. Jadi kalau orang tua doa buat anak perempuannya, anak lakinya soal jodoh, calon suami, calon istri, mesti pastikan doanya begini. Tuhan, kalau yang disukai oleh anakku ini tidak selaras, tidak cocok dengan apa yang ada dalam kitabmu tentang dia, aku batalkan dalam nama Yesus. Itu mesti main dengan doa kita. Kamu hadap-hadapan sama anak bisa jadi berontak dia. Anak bisa jadi bilang, maksa aja nih papa mama, maunya papa mama. Tenang, kita langsung menghadap Tuhan Sang Pencipta. Wahyu bilang, Yesus adalah raja atas semua raja-raja di dunia. Raja-raja di dunia itu ditaklukkan sama Yesus. Semua manusia itu hatinya seperti batang air di tangan Tuhan. Bagian kita berdoa supaya ngarahin hatinya anak kita. Amin. Oke. Ini bagian yang menarik sekali, saya perlu jelaskan. Bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang sungguh amat baik buat kita. Anak-anak muda dengar, Tuhan punya rancangan hebat atas hidupmu. Amin. Yang the best, yang terbaik. Itulah sebabnya doamu begini. Tuhan, aku tidak izinkan ada iblis yang mencoba untuk membawa saya keluar dari rancangan Tuhan yang terbaik.
Kalian mesti mulai berdoa buat jodohmu. Bahkan mulai masih SMP, SMA, enggak apa-apa. Kalian mulai berdoa. Saudara, Billy Graham, istrinya Billy Graham itu berdoa untuk dapat suami, itu sudah dari dia kecil. Dia minta Tuhan lindungi dia, jangan izinkan saya ketemu pria dan jatuh hati dengan seorang pria yang bukan dari Tuhan. Jangan pernah izinkan Tuhan. Cegah Tuhan. Dia minta gitu dan sampai dia ketemu the best in the world. Billy Graham jadi suaminya. Saya mau beritahu, kalau kita salah memasuki pernikahan dengan orang yang salah, Anda gak maksimal dalam tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Saya mau bilang, dengar baik, catat baik anak-anak muda. Jangan pernah hanya ikuti maumu, cara pandang, sedap kelihatannya. Udah cocok nih, udah ada getaran-getaran. Itu bukan ukuran. Ya, jadi ini penting karena ada destiny ilahi yang hebat dalam hidupmu. Amin. Karena engkau menghargai dirimu. Perhatikan, engkau valuable, engkau bernilai. Halo? Engkau bernilai, mahal, spesial, istimewa. Jadi, postur mentalmu juga harus begitu. Aku nih princess. I'm prince and princess. Halo? Jadi saya gak main-main untuk mendapatkan Ibu Sheryl. Perlu 7 tahun berdoa. Serius. Saya sudah berkeliling berbagai negara, saya masih bayangkan sekarang aja ganteng apalagi dulu. Bayangkan. Cewek-cewek enggak. Kalau mau buka semua tanya Ibu Sheryl tahu tuh. Saya berdoa dan berpuasa supaya karena apa? Sekali sudah saya menikah, saya nggak mau ada lagi yang pikiran-pikiran yang lain. Nggak boleh, udah sep sama dia udah. Jadi belum telat. Yang belum nikah belum telat. Ya, boleh doa dari sekarang, boleh doa. Minta dari awal. Supaya Tuhan jaga saudara, jaga juga calon suamimu, jaga calon istrimu. Belum ketemu tapi udah minta dijaga sama Tuhan. Haleluya. Kita semua dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan perbuatan baik, amin. Ini rancangan Tuhan yang istimewa. Itulah sebabnya jangan rusakkan dirimu. Hargai, rawat baik-baik. Roh, jiwa, tubuhmu rawat baik-baik. Itu adalah satu kesatuan dari dirimu yang gak boleh dirusak. Karena Tuhan merancang engkau untuk sebuah perbuatan baik, hal yang hebat. Haleluya. Saya membayangkan generasi muda kita, generasi yang jauh lebih baik dari kita. Amin. Gedung yang di sana itu coba saudara lihat, itu gedung gereja kita. Tolong anak-anak muda, tolong bilang, jujur, itu cocoknya buat kalian. Hah? Kok Sharon suaramu besar banget. Rachel lagi senyum-senyum sama Kak Sharon. Ini anak penatua sama anak gembala, lihat-lihatan. Coba jujur kalian, anak penatua sama anak gembala. Jujur. Rachel, coba lihat itu cocok, gak usah takut papamu itu. Cocok buat kamu gak? Lucu. Hah? Oke, nanti anak-anak muda akan diundang oleh Pak Edili. Ya Pak Edi ya. Undang anak-anak muda untuk akan membahas konsep kalian mengenai gereja yang cocok sama kalian sampai 20 sampai 30 tahun. Kenapa? Kita nggak mau desain gereja itu untuk saya, untuk Pak Edi lagi. Kita hanya mau untuk generasi di bawah usia 30 tahun. Ya, jadi besok kita juga akan sedikit membahas di sini. Kita ada rapat pekerja, doa pengerja silakan hadir di jam 8 pagi. Ya, karena apa? Generasi kita yang menentukan gereja kita, amin. Jadi saya bersyukur nih anak-anak muda kita lagi bangkit. Sebentar kalian meeting ya. Ada meeting youth-nya, silakan yang sudah diundang ikut meeting youth. Kemudian juga papa mama,
karena ada rancangan hebat Tuhan atas anakmu. Saya dorong ayah dan bunda tolong motivate anakmu untuk ikut Kersel Youth. Siap anak papa mama? Kersel Youth tolong dorong anak-anakmu ikut Kersel Youth. Ya, karena di Kersel Youth itu kita saling membangun. Anak-anak muda kita perlu komunitas yang sehat, komunitas yang based on word of God, firman, supaya mereka ya ditanam benih ilahi yang membuat mereka ini yang sudah unggul ini menjadi lebih unggul. Amin. Ya mesti cepat karena besok-besok waduh ini Kanaya sudah di mana, Abi sudah di mana, Gerald sudah di mana. Ya Rachel mungkin 2 tahun lagi Australia lagi kan, lanjutkannya di Australia kan. Waduh pada kemana-mana. Ini memang agak kerja keras nih buat leaders youth kita karena wah pada kemana-mana ini. Ya jadi ini satu pekerjaan yang ekstra. Tapi saya ajak semua orang tua, mari kita ikut mensupport generasi kita harus jadi lebih baik dari kita. Katakan amin. Yang kedua, menghargai kasih karunia. Nanti jemaat Tuhan dapat membaca secara lengkap Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Secara khusus di situ dicatat mengenai kasih karunia. Seharusnya kita yang ditimpa murka karena dosa dan kejahatan kita. Tetapi karena Allah yang penuh dengan rahmat, kasih karunia itu, Dia menyelamatkan kita sehingga kita yang harusnya binasa diganti sama Yesus. Wih, luar biasa. Berikan aplaus buat Tuhan Yesus dong. Ini kasih yang sempurna ya. Daripada nanti udah kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Oke, saya perkenalkan dulu ya Ketua UX Channel Youth kita, ada Kak Anto, lalu Kak Selin boleh berdiri. Maju ke depan sebentar, saya mau kalian ngomong speed 1-2 menit. Apa yang kalian mau ngomong ke papa mama, ya silakan dulu. Materi saya nggak habis, nggak masalah. Kali ini saya merasa ini anak-anak muda perlu kita. Oke. Salam semua. Saya sama Selin sama teman-teman yang lain kali ini lagi berusaha buat bangun youth kita dari bawah lagi. Jadi benar-benar dari basic lagi, semuanya dari bawah, karena kan memang pas pandemi itu kan kita vakum cukup lama kan, dan memang semuanya kita ngakuin kalau dari kakak-kakak sendiri juga kita banyak kesibukan, dan memang banyak hal yang kami kerjakan juga selain di sini gitu kan. Cuma memang
akhirnya kami sadar memang harus cepat-cepat buat balik lagi karena kayak tadi udah disampaikan sama Pak Bram juga. Akhirnya kami udah bikin bentuk tim yang baru dan memang kayak pengen bikin semua itu dari bawah lagi. Jadi kayak benar-benar kita tata semuanya dari bawah. Makanya kayak kalau misalnya carousel yang udah dibagi-bagi itu banyak yang mungkin udah nggak aktif segala macam. Sekarang kami lagi bikin kegiatan yang baru itu, jadi ada carousel gabungan dulu ya. Jadi niatnya kami tuh pengen teman-teman semua yang anak-anak youth yang mungkin belum pernah ikut carousel ngerasain carousel itu seperti apa. Dan memang kami juga sangat berharap besar banget sama orang tua yang ada di sini yang jadi jemaat. Karena kami dari tim UX Channel juga terbatas gitu, maksudnya ada bagian-bagian kami yang bisa kami kerjakan, tapi ada juga bagian-bagian orang tua yang kami sangat harapkan orang tua bisa bantu kami untuk dukung anak-anaknya. Karena kan maksudnya mendukung hal ini kan hal yang maksudnya bukan buang-buang waktu atau bukan hal yang gak bagus, malah hal yang sangat bagus gitu. Karena di UX Youth sendiri, saya sendiri dapat banyak hal dari dulu sampai saya kerja pun itu kepake banget gitu loh. Jadi saya berharap banget sama orang tua semua untuk bisa dukung kami karena kami juga nggak mungkin bisa paksa teman-teman yang lain lebih dari yang sewajarnya gitu. Jadi kami pengen ada di tahun sekarang kita kerjasama lah bareng-bareng gitu. Jadi kayak dari kami menyediakan fasilitasnya, menyediakan wadahnya, dan dari pihak orang tua bantu anak-anaknya untuk ngingetin anak-anaknya untuk dukung lah, karena mungkin nanti pasti kami bakal mulai kasih undangan juga, ajakan segala macam. Jadi kami berharap banget itu sih, karena memang tahun ini kami berharap bisa bikin perubahan yang besar buat dari UX Channel, karena dari tahun ke tahun kami mengakui memang progresnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu menonjol, tapi kami berharap di tahun ini karena kami mulai lagi dari bawah dan dibantu sama tim-tim yang baru, jadi kami berharap bisa ada hasil yang berbeda lah dari tahun ke tahun untuk tahun yang sekarang dan tim yang baru juga ini. Oke, jadi terima kasih buat kesempatannya yang sudah disiapkan buat kami. Kami boleh nyampaikan beberapa hal. Dan memang betul, jujur waktu pandemi kemarin kita termasuk salah satu yang keteteran gitu ya. Karena kita terpencar-pencar, sulitnya komunikasi, kita nggak ketemu secara langsung. Jadi kita cuma bisa ketemu secara virtual. Kita juga tahu sosial media terbatas gitu ya, WhatsApp, Line, Instagram, semuanya terbatas gitu. Tapi tahun ini kita mau sama-sama bikin komitmen, kita mau bangun lagi dari awal youth kita. Sebelum kita berdampak keluar, kita mau benerin dulu yang ada di dalam sini. Kita mau bangun lagi dari akarnya, from the root, kita getting stronger. Dan goal kita adalah youth without boundaries, jadi nggak ada lagi jarak dan batas antara kita, antara kakak-kakak dan adik-adik gitu. Tapi kita semua sama halnya kayak kita semua sama di mata Tuhan. Jadi aku berharap, kita semua berharap bahwa teman-teman yuk mau ikut gabung sama kita tanpa ada rasa segan, tanpa ada rasa sungkan. Anggap aja kita sama kayak kalian gitu. Cuma bedanya mungkin badan kita lebih gede gitu ya, atau umur kita lebih jauh gitu. Tapi muka aku kalau lepas masker masih baby face kok, jadi tenang aja ya. Mungkin ada yang takut disuntik sama dokter Selin. Oh enggak, saya enggak suka suntik juga di sini. Saya juga takut jarum suntik soalnya. Tapi ya saya berharap kami semua kakak-kakak dari UX Youth berharap bahwa teman-teman mau gabung, dan kalau misalnya kita nge-approach kalian, kami sangat senang kalau kalian mau terbuka sama kita. Dan oh ya, kita ingetin aja sekalian bahwa kita mau ada acara carousel gathering, tapi secara onsite kita adakan tanggal 21 hari Sabtu jam 5 sore bertempat di gereja. Nanti acaranya acaranya rahasia lah biar seru gitu Harus kan. datang Ya. berarti biar tahu ya. Berarti harus datang biar tahu nanti kegiatannya ngapain aja. Yang jelas bintang tamunya seru banget ya Toh ya. Pasti. Ada guest star-nya, ada hadiahnya, ada surprise-nya, pokoknya top banget lah ya. Kalau misalnya kelewatan gak ada siaran ulangnya. Jadi yuk jangan lupa datang tanggal 21 Mei jam 5 sore di tempat ini. Jangan lupa juga buat ajak teman-temannya. Buat yang menyaksikan secara online, don't miss it. Oke, itu aja mungkin dari Oke, Mas Selin. thank you Terima Anto, kasih. thank you Shelin. Mereka perlu dukungan kita semuanya. Mari kita ikut bersama-sama mereka membangun generasi kita. Nah, saudara, ketika kita menyadari bahwa kita ini bisa diselamatkan oleh karena kasih karunia, maka kita akan menghargai kasih karunia.
Bukannya malah, oh ya kalau gitu saya bisa buat dosa sesuka saya dong. Kan saya sudah diampuni. Toh kalau saya buat dosa pun diampuni. Justru sebaliknya saudara, semakin saudara menghargai kasih karunia, saudara itu justru semakin menghormati Tuhan. Menghormati berarti saudara gak akan mau menyakiti hati Tuhan ya. Saudara mau nyenangin hati Tuhan. Ya kenapa? Karena seharusnya kita yang binasa atau kita yang dimurkai Allah atau dihukum. Tetapi dia menggantikan kita. Wah ini sebuah kasih yang sangat extraordinary. Kasih yang sangat luar biasa sekali, outstanding. Dan kita gak bisa balas sebetulnya. Gak bisa balas. Kalau kita menghargai kasih karunia berarti kita gak kurang ajar sama Tuhan. Kecenderungan hati kita adalah, brother, saya gak tahu nada apa, saya hanya peka ini aja. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Saudara, orang yang menghargai kasih karunia pasti kecenderungan hatinya apa? Pingin nyenangin Tuhan. Cirinya apa saudara? Setiap hari dia suka ketemu Tuhan melalui apa? PDF. Senangnya ketemu Tuhan. Ya itu ciri. Orang kalau menghargai kasih karunia Tuhan, senangnya muji Tuhan, nyembah Tuhan, senangnya doa, senangnya baca, renungkan firman. Itu orang yang menghargai kasih karunia. Ya. Orang yang juga menghargai kasih karunia murah hati, betul? Ya, namanya kasih karunia, dia dapat kasih karunia berlimpah-limpah. Maka saudaraku yang ada di hatinya, gimana ya gua balas kasihnya Tuhan? Ya, caranya gimana ya? Dia senang sekali memberi saudaraku. Senang sekali nolong orang, senang sekali nabur, senang sekali melayani. Itu ciri orang yang menghargai kasih karunia karena dia gak bisa balas. Ya, ini lagu favoritnya Dr. Terawan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oke, ya. Nah ini mesti supaya kita menyadari bahwa hidup adalah sebuah anugerah, kesempatan buat kita. Kita mesti gunakan sebaik-baiknya untuk menabur hidup kita kepada lebih banyak orang. Amin. Mengasihi, memberkati, melayani lebih sungguh. Iya. Ya kalau soal memberi, orang-orang yang sudah menghargai kasih karunia, malah doanya, Tuhan, berikan aku benih lagi dong supaya aku bisa nabur Tuhan. Itu orang-orang yang hargai kasih karunia itu begitu. Tuhan, aku mesti memberi lebih banyak. Aku mesti memberkati hidup orang lain lebih banyak. Ya, itu orang-orang yang menghargai kasih karunia. Orang-orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sudah melakukan semua yang terbaik buat hidupnya. Dia gak bisa balas. Tapi wujud, ekspresi, ungkapan daripada dia menghargai kasih karunia adalah melayani lebih sungguh. Amen. Memberi lebih sungguh. Nah, orang yang juga menghargai kasih karunia itu suka mengampuni juga, saudara. Ciri orang yang belum mengalami kasih karunia dan tidak menghargai kasih karunia adalah sulit mengampuni. Ya. Tapi orang yang menghargai kasih karunia, pemaaf, murah hati, suka memberi, suka menolong. Mana lagi yang bisa saya bantu? Lihat orang susah gak tahan. Tuhan, aduh gimana ya saya bisa tolong dia. Ini orang yang menghargai kasih karunia. Tapi kalau orang gak menghargai kasih karunia, gue aja juga susah lagi punya banyak kebutuhan. Emang gue pikirin gitu ya. Nah ini orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia. Orang-orang yang menghargai kasih karunia, Tuhan
Gimana caranya aku mensupport pelayanan ini supaya lebih maju. Tuhan, bagaimana caranya aku ikut mensupport generasi muda saya lebih maju. Puji Tuhan, tadi pernyataan Shelin bagus banget. Memang bagian mereka jaga gawang supaya memajukan yang di dalam. Saya dipakai Tuhan untuk menggerakkan anak muda di Indonesia. Puji Tuhan, oleh anugerah sekarang sudah ada Cahaya Insan Mutiara, itu pusat keunggulan anak muda bersatu. Cahaya Insan Mutiara Citra di 15 kota di Indonesia. Berikan aplaus buat Tuhan. Gereja kita sederhana, belum banyak orang, tapi impact dari gereja kita sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Puji Tuhan, nanti sebentar lagi ada Citra di Bajawa, Citra di Ende, Citra di Labuan Bajo. Jadi seluruh NTT ada, seluruh kota kabupaten ada citranya. Udah ada Citra Tangerang, Citra Bandung, sebentar lagi Citra Bekasi, Citra Batam, Citra Aceh juga ada. Ya, Citra Bali juga ada. Jadi ini luar biasa, ini karena Tuhan. Ya, dan saya ajak banyak orang, saya bilang, ayo mikirin generasi. Karena kalau generasi ini kita tidak equip dan kita tidak berdayakan, keluarga kehilangan masa depan, gereja kehilangan masa depan, bangsa kehilangan masa depan. Kenapa? Mereka yang menentukan. Generasi ini yang menentukan. Itulah sebabnya mari kita support habis generasi muda kita untuk mereka menjadi lebih hebat dari kita. Saya akan buat training homiletik buat yang muda-muda, sehingga mimbar kita juga, mimbar hari Minggu, yang khotbah juga anak muda. Loh ya, kita tetap khotbah, saya Pak Edi tetap khotbah. Pak Edi tanggal 26 ada khotbah juga ya Pak Edi ya? Mau ditodong langsung enggak, memang udah ngomong, saya udah ngomong sama beliau. Nanti hari kenaikan Isa Al-Masih kan biasa kita cancel gathering. Tapi karena persiapan belum ada cukup, waktunya udah mepet karena situasi kita masih pertimbangkan soal habis lebaran ini naik atau tidak kan pemancu. Jadi kita gak bisa ini. Ya, jadi tanggal 26 kita tetap ada ibadah kenaikan karena itu hari libur nasional ya. Seperti itu. Nah, tapi ke depan teman-teman semuanya memang kita akan kasih panggung. Jadi anak-anak muda kita ini sudah mulai harus diberdayakan, jam terbangnya lebih banyak. Ya, karena mereka akan jauh lebih efektif menjangkau generasi daripada kita. Ya, saya bangga, saya bilang, aduh Tuhan, kalau saya lihat anak-anak saya ya, anak-anak youth kita ini tampil maju, dan mereka bisa berbicara dan punya pengaruh atas banyak orang, itu doa saya dan kebanggaan saya. Tapi kalau masih gembalanya sendiri yang maju, itu belum berhasil, saudaraku. Tapi ketika anak-anaknya udah maju semuanya, itu dahsyat, itu harapan saya, harapan para penatua. Kita ada untuk membackup, memfasilitasi, mensupport, mendukung. Asal kalian punya respon yang benar, kalian pasti jadi hebat. Amin. Jadi mari kita menghargai kasih karunia yang terakhir adalah menghargai sesama manusia. Ya. Mari kita bangun sikap ini. Saling mengasihi saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Mulai dari keluarga kita, pernikahan kita, ayah, ibu, orang saling menghormati, anak, kakak, adik saling baku sayang, bukan baku pukul ya. Saling mengasihi, saling mensupport, saling memberi, saling menolong. Jangan kakak adik kikir satu dengan yang lain ya. Kakak adik itu harus saling memberi. Ya, kalau ada beli pizza, pizzanya makan rame-rame, jangan satu orang makan sendiri itu yang lain nggak dikasih gitu ya. Nah, ini saling berbagi gitu ya. Nah, mulai saling berbagi karena nanti besar kalian yang punya perjuangan masing-masing, wajib ingat kakak adiknya, tolong saling menolong. Ya, itu penting, kakak adik mesti rukun, kuat, solid. Ya. Saling mendahului dalam saling mengasihi. Keluarga gereja, Kersel, kita saling mengasihi, kemudian saling apa? Memberi hormat. Oh, saling memberi hormat, berarti setiap orang layak dihargai. Ya, setiap orang itu layak dihargai. Menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Filipi 2 ayat 3. Kemudian apa lagi? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia lapar, musuhmu apa? Kasih batu. Kasih makan katanya. Dia haus kasih aqua.
Ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian memberikan apa? Nyawa bagi saudara. Ya, ini kalau nyawa paling puncak, paling tinggi, saudara. Jadi latihan dasarnya level 1, kasihi saudara dan memberi hormat. Level 2, menganggap yang lain lebih utama. Level 3, oke, tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Kemudian yang paling puncak, memberikan nyawa. Ini yang paling berat, paling sulit ini. Berikan nyawa. Ya, tapi latihannya dari level 1 dulu, 2 dulu, 3. Saya mau kita bangun budaya ini ya. Budaya menghargai dari keluarga kita. Budaya menghormati dari lingkungan keluarga rohani kita, gereja kita. Tubuh Kristus juga gereja kita tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk menjelek-jelekan gereja lain. Ya, saya harap itu catatan penting. Kita menghargai gereja Tuhan. Amin. Tubuh Kristus. Juga gereja kita menghargai hamba-hamba Tuhan. Kalaupun dia jatuh itu urusannya Tuhan. Kita bukan CNN yang pergi kemana-mana untuk ceritakan bikin rumor. Ya, apalagi caci maki hamba Tuhannya. Kalau hari ini Pak Gilbert lagi di di grup WhatsApp, mungkin Anda ikuti, ada grup WhatsApp yang cukup, orang-orang yang cukup ngomong apa adanya, tapi udah keterlaluan. Ya, udah keterlaluan, sudah tidak lagi ada etikanya, mengata-ngatai hamba Tuhan. Ya, nah, kita nggak boleh ikut-ikutan yang begitu, setuju? Kita menghargai hamba-hamba Tuhan. Minimal ya saudara, kalau kita nggak langsung bisa ngomong 4 mata atau negur atau koreksi, udah yang paling bagus kita berdoa. Kita berdoa buat pribadi tersebut supaya Tuhan yang berurusan, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mengubah hatinya, mengoreksi dia, itu jauh lebih efektif. Ya, tapi kalau kita memang punya hubungan dekat dan kita bisa ngobrol, kita bisa ngomong jauh lebih baik, ya kan? Nah, tapi kalau kita saudara tidak bisa untuk langsung ngomong, ya jangan diomongin di mana-mana, di grup WhatsApp juga kita tambah-tambahin. Kurang ajar tuh memang, waduh nggak bener tuh, wah nggak perlu lah. Ya, kita boleh mengumumkan pendapat, boleh berunjuk rasa, tapi jangan sampai unjuk rasa yang ngancurin nama orang, yang mencaci maki orang, merusak. Bukan yang destruktif, tetapi yang apa? Konstruktif. Anak-anak juga kadang-kadang kan unjuk rasa sama orang tua, boleh. Unjuk rasa pada tempatnya yang konstruktif, bukan destruktif. Ya, bukan yang malah hancurin. Nah, attitude ini mesti kita bangun, saudara. Karena inilah peradaban surgawi. Realitas surga itu menghargai, menghormati, love, mengasihi. Betul nggak? Ini adalah peradaban surgawi. Jadi kita mulai bangun dari sekarang. Orang harus sudah mulai merasakan realitas surga itu dari cara hidup kita yang menghargai. Tapi kita bisa menghargai orang lain hanya kalau kita yang pertama menghargai apa? Diriku dihargai oleh diriku sendiri. Aku menghargai diriku. Karena aku bernilai, aku berharga. Aku tuh istimewa, aku spesial. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Wow. Dan ada destiny ilahi yang hebat dalam hidupku. Amin. Yang kedua, aku menghargai kasih karunia. Ya, saya bisa diselamatkan, menjadi murid Kristus, mempercayai Kristus, anak Tuhan karena kasih karunia. Saya juga bisa meraih hal terbaik dalam hidup ini, hal hebat dalam hidup ini karena apa? Kasih karunia. Saya menghargai kasih karunia, maka menghargai dan mengasihi sesama itu mudah sekali. Itu mudah sekali. Ya. Bagaimana kalau mulai hari ini kita bangun ini menjadi culture di tengah kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amen. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Haleluya. Saya berikan waktu buat saudara bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara bersyukur atas dirimu yang istimewa, spesial, berharga, bernilai. Mengucap syukur. Terima dirimu apa adanya dengan sebuah kebanggaan, dengan sebuah apresiasi. Kau bukan sebuah kejadian kebetulan, apalagi kecelakaan. Tapi Engkau adalah desain ilahi yang terencana dengan sangat baik sekali. Dan hari-hari hidupmu yang terbaik dalam rancangannya tercatat dalam kitabnya. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, semua yang terbaik dalam rancangannya terjadi atas hidup kita semuanya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara mengucap syukur yang kedua. Terima kasih buat kasih karunia-Nya, anugerah-Nya yang melimpah. Saya diselamatkan, terima kasih. Saya tidak ditimpa murka, terima kasih Tuhan Yesus. Saya beroleh hidup yang kekal, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Aku dibenarkan, aku didamaikan dengan Allah Bapa. Aku diselamatkan, terima kasih. Semua karena kasih karunia-Mu. Aku bersyukur. Dan aku mau terus menghargai kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur buat orang-orang di sekitar kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, sahabat, teman kerja kita. Mari kita bersyukur atas mereka. Rekan-rekan sekerja di gereja, sama jemaat Tuhan. Kita mengucap syukur. Mereka adalah orang-orang istimewa, orang-orang berharga, bernilai yang Tuhan taruh di sekitar kita. Mengucap syukur. Dan kita mulai membangun sikap menghargai mereka juga. Mengasihi, mendahului dalam memberi hormat. Menganggap yang lain lebih utama. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dapat memberikan nyawa kita buat mereka. Terima kasih. Kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Father. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama, karena COVID sudah melandai, sudah lebih aman untuk kita beronsite, maka mohon Bapak Ibu untuk mengingatkan, mengajak keluarga, kenalan, teman-teman jemaat yang masih banyak yang belum hadir ya. Masih banyak yang belum hadir, supaya mereka hadir di onsite.
Karena beda, kalau di rumah itu juga hadirat Tuhan ada, tapi ada banyak gangguannya, kita nggak fokus, ya. Tapi kalau bersama-sama kita membangun kekuatan urapan korporat itu beda. Ya, jadi itu sih tentu kita nggak bisa gantikan karena dengan sudah ada platform online, lalu ya kita lebih memilih online. Saya kira tujuan gereja bukan itu, ya. Tujuan gereja adalah kita bersekutu bersama dengan saudara seiman. Jadi ini saya himbau semua jemaat, ayo tahun tinggalkan zona zaman online, zona nyaman onlinemu untuk beronsite. Ya, paling seminggu sekali, ada juga di Kersel seminggu sekali. Kersel juga mulai onsite, ya. Itu jauh lebih efektif dari kecuali hal-hal teknis lainnya boleh online, boleh, tapi jangan sampai keterusan kebanyakan online, pertemuan fisiknya juga jarang, sebetulnya itu juga kurang bagus, kurang sehat, ya. Oke. Dan saya mendorong Bapak Ibu aktif di dalam Kersel, ya. Puji Tuhan. Semua sudah ada dalam Kersel? Ya. Puji Tuhan, coba lihat kiri kanan yang belum ada di Kersel, diajak masuk. Ini nanti kampanye Kersel, ini lagu kampanye Kersel Pak Mancu. Mari masuk, masuk Kerselku, saudaraku, masuk sekarang, jangan tunda, masuk Kerselku, saudaraku. Itu lagu kampanye Kersel. Dan juga ada doa fajar di setiap hari Sabtu. Saya harap semua join di doa fajar hari Sabtu. Oke. Itu saja yang bisa saya tambahkan, saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Jesus. Praise the Lord. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu, melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidup. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman yang semakin sempurna, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semua berkat terbaik ini dilepaskan atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu boleh mengambil waktu saat teduh sejenak. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang memberikan persembahan, boleh diberikan di sebelah kanan Bapak Ibu. Sebelum tangga turun ke bawah, ya kami persilahkan. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan QR Code yang ada di belakang kursi Bapak Ibu. Baik. Selamat hari Minggu untuk semuanya, Tuhan Yesus memberkati.